Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Pojok Bekasi. Pojok Bekasi ya, pakai S. Saat ini saya sedang berada di Bandung, bertemu dengan tokoh legendaris Bekasi, Pak Utin. Pak Utin ini tokoh legendaris. Kenapa tokoh legendaris saya katakan? Beliau ini menjadi dirut PDM di 4 kota. Pertama di Kuningan, kedua di Ciamis, ketiga di Lebak, Banten, keempat di Bekasi. 4 kepala daerah dengan 4 direktur itu tidak pernah ada dalam sejarah dan hanya Pak Utin. Tapi kita tidak bicara itu, sahabat. Kita bicara tentang masa lalu Pak Utin. Utin Supena. Assalamualaikum. Pak Utin. Utin Supena. Mabang, saya mau tanya. Abang ini umur berapa sekarang? 79. 79 tahun ya. Saya 71, berarti Beda 8. beda 8 tahun ya, senior saya. Tapi abang masih gagah, karena abang olahraganya jalan kaki ya? Ya. Setiap hari? Nggak, seminggu sekali lah. Seminggu sekali jalan berapa kilo kira-kira? Berapa kilo? Minimal 2 jam perjalanan. Oh, 2 jam perjalanan. Ya kira-kira 8 kilo, 9 kilo. 9 kilo ya. Berarti Bang Utin ini memang luar biasa di umur 79. Masih gagah, masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang brilian. Banyak ide-ide beliau, tetapi karena memang administrasi sulit untuk memasuki wilayah yang bisa dijangkau oleh beliau sekarang ini. Bang, saya mau tanya Bang, kan abang udah 79, berarti abang sekolah di mana dulu SMA-nya? Bekasi, angkatan pertama itu. SMA Negeri 1 Kota Bekasi? Iya. Angkatan pertama? Iya, angkatan pertama SMA. Itu, masih belik waktu itu. Itu tahun berapa itu? 62 kalau nggak salah. 62. Abang bisa nggak menjelaskan kondisi SMA ketika itu seperti apa? Jadi SMA waktu itu letaknya kan dekat alun-alun lambang bola itu. Jadi bangunannya masih bilik. Bilik dari bambu? Iya. Ada tiga kelas kalau nggak salah. Kan kalau nggak salah tidak jauh ke belakang itu kan Kali Bekasi ya? Iya. Nah, terus kan dibangun sebelah kiri sekarang kalau Ya. dari kidul SMA-nya. Saya mah di situ pertama kali ada SMA Bekasi. Pertama kali ada SMA. Oh, pertama kali ada SMA, abang masuk SMA Bekasi? Iya, angkatan pertama. Oh, Masih bilik bangunannya. masih bilik bangunannya. Terus abang lulus tahun berapa? 65. 65? Waktu PKI meletus dong ya? Hah? Waktu PKI? Iya, betul. Waktu PKI ya? Sehingga masuk UNPAD jadi 66 kan. 66 ya? Waktu ya, selesai, 67 gitu. zaman demo-demo ya? Iya. 65, 62 itu kan rame-rame. Akhirnya masuk ke 67. 67. Abang masuk di Fakultas Ekonomi Unpad tahun angkatan 67. 67-an. Nah, saya ini mau nanya Bang. Abang kan ketua pelajar mahasiswa Bekasi, Kapemasi. Bagaimana? Abang kan pendiri ya? Iya. Bagaimana itu ceritanya kok bisa mendirikan Kapemasi? Jadi begini sebenarnya, asalnya ruang riungnya kan, ngobrol sana, ngobrol sini gitu ya. Siapa aja waktu itu yang kuliah waktu itu di Bandung? Nah ini udah banyak lupa nih. Ada Eni waktu itu kalau nggak salah. Eni. Ya, ini betul. Eni di ITB. Ya, ini ITB. Terus siapa lagi? Si Dana sebelah sini hanya. Dana Satria Wirawan mau udah kemari. Kalau saya dia. Oh iya, sebelah sini. Enggak sebetulnya. Pelajar. Saya 74 kan. Ya iya, setelah itu anjlok lagi kan. Oh misalnya angkatan Ada si Rosid. Rosid Nur Hasan itu di STO. Nur Hasan di STO ya. Rosid di MIPA. Jadi angkatan pertama sebetulnya orang Bekasi itu orang Setu, apa sih kampung Sidana itu belakangnya? Oh, Ciketing. Dari situlah. Itu Nur Hasan sama si Rosid adik kakak di Misa. Kuliah di mana dia? Di Unpad. Di Unpad juga. Nah, cuma yang Nur Hasan mah STO, Rosid mah MIPA. Oh, MIPA. Nah dari situ nyusul saya. Oh, dia duluan. Iya, dia Baru duluan. abang. Jadi orang ketiga di Bandung lah kira-kira.
Saya dengan Eni dan lain-lain, nggak tahu siapa lagi, lupa lagi. Terus Kosim kedokteran itu udah belakangan. Beladi di sini Oh dia. iya, iya. 70-an kalau nggak salah angkatannya. Kalau nggak salah Kosim. Nah terus abang bagaimana ceritanya sampai kepikir mendirikan keluarga pelajar mahasiswa Bekasi? Ya itu, hasil ruang riung. Ah, Ya. Apa sih ya? Kalau kita ngomong sana ngomong sini, kalau tanpa ikatan, nggak ada yang diomongin. Iya. Gitu lah. iya, iya. Nah, pikir dengan beberapa orang, bikin itu. Bikin itu. Jadilah itu. Ketua pertama saya kalau nggak salah. Iya Terus betul. kedua si Sugi. ya, terus ada ya. Ya tiga saya. Ya alhamdulillah kan sekarang masih jalan. Berarti anjlok itu ya sampai 67, 68 Sugi ke saya ke tahun 74 ya. Gitu. Berarti lama juga memimpin Kapemasi ya. Ya itu mohon maaf ya. Ya kayak saya yang punya jadi. Iya, iya. Mohon maaf. Saya memang agak semangat juga ngurus-ngurus gitu kan. Nah, Ya kalau gitu kan kerja sosial ya. Ya. Jadi saya ingat didukung sama bapaknya si Eni tuh. ini yang Orang tua kita. Tirto ya, Apa? Kolonel, Sutirto apa? Kolonel Nah, Tirto. itu. Dengan dukungan beliau kita ke sana rapat Poli Bekasi beliau. Terus Tapi itu, kadang ada pertemuan lebaran apa datang dia. oh gitu ya. Terus itu asrama Aur Pancu gimana ceritanya? Cerita sampai ada. Awan Pancu mah bukan asrama, bayar masing-masing aja. Awalnya Ya misalnya kalau nggak salah mah bukannya oleh Pemda di. Pemda mah bukan di situ. Yang dua itu bukan di situ, bukan zaman saya. Oh, Itu mah kebetulan saja orang Bekasi kumpul di situ. Satu rumah ada 10 orang kali mah ya. ada Ya. Naryo, Iya. ada Iya, nah, ya, Jaka, Hah? Jaka, Jaka udah sana, udah kulon, udah ke dalam, ya. Sadang Serang. Nggak maksudnya di asrama itu dulu. Enggak, Jaka mah bisa. Oh yang di asrama itu Naryo. Saya Naryo sama cukup. Naryo teman siapa? Eh, Dua kan si Naryo. Yang sama iya iya dua iya. itu. Banyak itu mah, hampir di situ semua. Iya kan kita kalau pas kita datang dulu kan kalau orang mahasiswa masuk pasti ke situ kan Nah, saya. iya. Termasuk Imron dulu kan. Mungkin. Imron, Apalagi. Jubaidi masih. Pokoknya hampir semua orang Bekasi mampir ke situ. Apalagi kalau dia belum punya tempat, mangga coy gitu loh. Iya, iya. Jadi itu mah, ya kalau dulu kan mohon maaf ya, cari asrama kan bingung. Orang Bekasi kan masih biasa-biasa ya. Datang ke kota ya, banyak kan kampungan gitu. Jadi awalnya itu sewa masing-masing, patungan. Iya, patungan, satu rumah. Satu rumah Kebetulan Bekasi semua. Bekasi. Ada orang luar kalau nggak salah, orang Cianjur, Cina itu saya di. Hmm. Nah terus itu kemudian dibayarin oleh pemerintah? Enggak, Oh enggak, enggak ada. enggak ada. Kalau timbul kontrakan setelah saya keluar, saya juga ikut ngomong juga ke bupati. Ini digarap anak-anak. Jadi udah sejak saya di situ udah apa? Udah digiung kan apa? Diramein gitu lah. Pantasnya mah Bekasi punya asrama kira-kira gitu. Nah ini kan sore sampai ke Pemda. Ya saya kan kalau ketemu ya ngomong gitu lah. Ngomong ke siapa aja lah. Kan jadi berita aja merenya. Iya. Ya lama-lama Pemda gak pernah juga. Dikasih malah 2. Dengan ada 2. Nah, jadi pas itu turun saya udah apa? Udah selesai. Enggak. Jadi cuman saya pernah mampir ke asrama itu waktu mau kemana tuh. Sekarang nggak tahu sekarang apa masih ada masih enggak. 2 rumah itu. Itu memang apa wali kota satu apa bupati satu lupa. Ya, saya juga nggak mengikuti perkembangannya. Tapi Sekarang masih ada nggak? ada apa masih ada. Jadi abang dulu waktu di mahasiswa itu jadi aktivis apa enggak? Aktivis mahasiswa enggak? Enggak ya. Enggak. Tapi abang dulu trainers instruktur di apa namanya? DTC ITB. Ah, Itu gimana itu ceritanya mah- tuh? Itu mah apa sih maksud saya apa ya? Jadi saya kan ceritanya kayak kebenaran juga. Saya memang tidak aktif di dewan.
tetapi banyak orang teman saya di Dewan. Nah, Dewan Mahasiswa Unpad. Dewan Mahasiswa. Jadi kayaknya saya seperti orang Dewan dikit-dikit lah, nyerempet gitu. Ya karena teman semua. Karena saya terus terang nggak mampu di Dewan tuh. Saya paling wah MBT bisa gitu. Saya di luar aja. Nah pas ada acara tuh DTC itu nggak tahu gimana. Saya apa diundang apa gimana, diajak di training di situ. Kebetulan tuh itu proyek Amerika, tapi bahasa Indonesia, Inggris Indonesia. Development Training Center ITB. Ya, betul. Kan saya dulu diajak sama abang. Nah, iya. Pesertanya saya dulu. Kan. Saya peserta dulu. Iya, gitu. Jadi saya termasuk peserta yang rada aktif sebetulnya di antara teman-teman gitu. Sebetulnya yang lain lah, mohon maaf ya. Saya ya kalangan itu kan banyak orang ITB. Ada lagi mereka sebutlah pinter-pinter gitu. Saya mengelehkan lah, pelengkap saja lah. Bang, sekarang ini alumni SMA banyak bang, reuni halal bihalal. Ini nanti tanggal 16 ini forum keluarga alumni Seman Bekasi bang, angkatan abang tuh antara 65 sampai SMA Bekasi. Oh SMA itu ada Sadeli, mertuanya Wawan. Iya. Ada situ. Besan gua itu. Besan ya. Nah, dia ketuaan sekarang. Tanggal 16 ada 16 apa? 16 April nih. Ada sekarang reuni ya, 16 April. Abang mau datang? Insya Allah. Ntar saya datang ya. Jadi banyak bang sekarang alumni SMA, dia ada yang angkatan, ada yang per klaster, itu ngadain kegiatan itu. Abang ini kan masih gagah nih kan, masih semangat kan. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan bisa datang ya. Jadi kalau bicara silaturahmi, saya nggak malam capek. Sepanjang masih bisa bergerak jalan. Sekarang abang sampaikan pesan pada generasi muda Bekasi. Jadi begini, saudara sekalian, kalau kita hidup memang harus punya cita-cita. Ya. Ini modal utama. Cita-cita mah apa saja. Ya. Tapi kalau udah jeng cita ini, kejar itu. Insya Allah akan turun dari pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita nggak punya cita, nggak punya kejar, jangan ngarep tuh akan datang. Iya. Allah tuh nunggu. Walaupun kita sudah dikapling-kapling tanpa ada usaha mau jadi. Dia kembali. Apapun posisi kita punya cita-cita. Walaupun sekarang orang kecil, gua nanti ini, jadi ini. Insya Allah. Ya. Biasanya orang, gua mau kecil gitu. Jangan begitu. Nah, si Komar, si Utin, walaupun anak bupati dengan anak RT, belum tentu kalah. Tapi mentalnya jangan ke bupati, ke Allah gitu. Jadi urusan cita-cita ini, bahwa kita punya cita-cita, jangan tergantung kepada orang. Kantungkan kepada Allah. Yang bikin kita, yang bikin gubernur, yang bikin bupati, yang bikin menteri gitu. Ya Allah, jadikan aku menteri, insya Allah. Insya Allah jadi bang ya. Itu aja. Itu pesan abang kepada generasi muda Bekasi. Iya. Sekarang pesan abang kepada teman-teman abang yang udah tua-tua yang masih ada. Ya gimana? Ini saudara-saudaraku yang seangkatan, mohon maaf itu kita nggak tahu berapa detik lagi di dunia ini. Mari sama-sama manfaatkan waktu untuk cari modal pulang. Pulang akhirat. Iya. Sedikit-sedikit kegiatan. Jadikanlah semua kegiatan itu adalah ibadah. Mohon maaf, udah tua jangan macam-macam lagi. Iya. Ya. Jadi jangan buat dosa lagi. Nah, kalau bisa begitu. Kalau jadi pokoknya apapun kegiatan kita, kegiatan yang positif, yang lillahi ta'ala, yang menyambung, yang nolong kita di akhirat nanti. Jangan coba-coba. Jangan bilang angke, ya itu. Setiap saat, ya utamanya 5 waktu sholat sunat. Jadi ke sholat sunat yang paling mulia ya tahajud. Puasa yang paling mulia puasa Daud. Itu kalau mau bisa laksanakan. Ya, walaupun nggak tiap hari. Pernah nyobain lah gitu. Ya. Saya baru 1 tahun, udah berhenti lagi, belum mulai lagi. Oke, terima kasih Bang Utin atas bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Baik generasi muda maupun yang seusia dengan kita. Amin. Terima kasih Bang Utin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di surga.